Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Open House, program studi pasca sarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Rima, dan senang sekali saya bisa menemani Sobat Sehat pada kesempatan kali ini. Podcast program pasca sarjana FKK MK UGM merupakan salah satu rangkaian acara dari Open House program pasca sarjana FKK MK UGM yang akan diadakan nanti tanggal 12 Mei tahun 2022. Informasi selengkapnya mengenai acara tersebut bisa Anda dapatkan di berbagai sosial media FKK MK UGM. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Sehat, saya senang sekali, saking senangnya saya deg-degan, ini bisa getar kelihatan gitu bro. Kedinginan. Sudah hadir bersama kita di sini Sobat Sehat, dua profesor dari program studi doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UGM. Yang pertama mari kita sambut Profesor Dr. Adi Utarini, Master of Science, Master of Public Health, Doctor of Philosophy. Prof. Uut, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini, saya senang sekali. Sama-sama Mbak Rima. Ya. Dan selanjutnya Prof. Uut tidak sendirian Sobat Sehat, karena sudah ada bersama kita juga Profesor Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari, Magister Sains, Doctor of Philosophy. Prof. Yayi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Prof. Yayi? Monggo Prof. Iya, kesempatan. Saya harus menyerap auranya ya Prof, aura positif. Siapa tahu besok di masa depan saya ketularan. Amin. Di kesempatan kali ini Sobat Sehat kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang program studi doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKK MK UGM. Ada banyak pertanyaan yang sudah disiapkan. Banyak ya. Biasanya kan Prof Uut atau Prof Yayi yang ini ya. Saya ujian. Iya. Biasanya kita yang tanya itu. Saya takut kualat di sini tapi Prof. Prof Uut, mungkin Prof sedikit tentang prodi doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKK MK UGM ini seperti apa? Iya. Yang jelas kadang-kadang orang kesannya serem gitu ya, prodi dokter gitu. Ya memang ini kalau di tingkat pendidikan formal itu kan memang S3 itu udah yang paling tinggi kan ya, kan udah nggak ada S4 nih, S4 udah nggak ada. Dan program studi doktor ini kalau di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, prodi doktor itu hanya satu program studi, tetapi ini merupakan program yang kerjasama lintas departemen, dosen-dosennya juga dari berbagai departemen gitu. Kami juga, ini kalau Sobat Sehat sudah bisa ke Jogja gitu ya, kami menempati gedung yang sangat indah dengan suasana atmosfer pendidikan yang menyenangkan gitu. Nah, sehingga ini terlihat juga dari tahun ke tahun itu animo mahasiswa pendaftarnya itu juga semakin meningkat, dan tentu ya dengan kepercayaan yang besar kita juga selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan prodi doktor. Ya, itu gambaran secara umum. Nah, programnya sendiri memang karena ini satu program studi sehingga di situ kemudian ada beberapa bidang ilmu. Jadi mulai dari ada biomedik, kemudian ada bidang klinis, ada bidang kesehatan masyarakat, kebetulan bidang kami, kemudian ada bidang pendidikan kedokteran, ada gizi, satunya lagi adalah ada keperawatan. Jadi ada 6 bidang keilmuan di situ. Dan yang pasti sudah bersama para ahlinya tentunya ya Prof. Ya, karena tadi ya dosen-dosennya berasal dari berbagai lintas departemen dan tentu ya yang sesuai dengan kepakaran mereka gitu. Mantap sekali ini. Nah, kita ke Prof Yayi Sobat Sehat. Prof. Sebetulnya untuk berbicara apa sih Prof yang menjadi keunggulan, ciri khas saya ambil prodi doktor di sini aja gitu. Gizi.
Di sini aja. Di UGM FKKMK. Di FKKMK ya. Yang pertama prodi dokter ini di bawah Universitas Gadjah Mada yang tentu saja reputasinya sudah tidak bisa dilakukan lagi, gitu ya. Yang kedua adalah tadi tempatnya sudah indah sekarang. Dan di Jogja. Kota istimewa. Murah. Banyak destinasi wisata, malah sekolah. Tapi yang jelas kita berusaha semakin baik, lebih terstruktur. Kemudian dosen-dosennya kita berusaha. Kebetulan saya memegang di komite standar akademiknya. Jadi kita kalau ada mahasiswa kemudian usulan-usulannya itu kita berusaha betul-betul untuk mahasiswa tersebut mendapatkan pembimbing yang sesuai. Dan kemudian sangat dibantu gitu ya oleh pembimbingnya. Ini menurut mahasiswa, saya pernah mendengar dari mahasiswa bahwa perlakuan dosen di sini itu berbeda dengan waktu dia di S2 dulu di tempat lain gitu ya. Jadi saya ini kan mau di UGM lagi kan. Betul. Jadi kelebihannya bahwa di sini tuh kalau menurut saya sih etos mendidiknya itu masih banyak yang dosen-dosen membimbing itu juga ya sampai susah payah juga ikut mencarikan artikelnya, kemudian meluangkan waktunya, kadang-kadang diajak ke kafe. Jadi saya itu pagi-pagi sebelum dia ujian itu jam 6 pagi sudah diminta untuk ke rumahnya untuk latihan gitu ya. Jadi maksudnya kolegalitas, kekeluargaannya. Iya, kekeluargaannya itu menurut mahasiswa itu disinilah salah satu kelebihannya. Tapi kalau untuk yang program studinya sendiri itu maksud saya adalah sudah lebih terstruktur. Kemudian kita juga mempunyai syarat untuk publikasi internasional ya. Jadi dan itu juga sudah dipenuhi. Jadi mahasiswa di sini itu double lah. Selain memang bisa menghasilkan karya ilmiah, juga bisa menghasilkan artikel ilmiah, jurnal reputasi, dan yang top skornya 12 ya Bu ya. Waktu itu ya, 12 atau 11 ya, 11 supaya saya agak lupa, tapi artinya di atas 10 ya, dalam satu ranking Q1 sekarang lebih banyak yang publikasi di Q1 ranking Q1 gitu ya, itu jelas. Jadi ada kelebihan sendiri di situ. Dan kita untuk mempersiapkan mahasiswa itu juga selain kuliah ada beberapa training yang misalnya systematic review, kemudian penulisan manuskrip gitu ya. Jadi menurut saya itu nilai plus dari program studi ini. Ambience-nya mungkin ya Prof ya. Wah iya, betul. Apalagi kalau mau ke Jogja, itu. Jadi saya bilang bahwa kalau mau selesai itu datanglah ke Jogja, serius. Kita menyediakan tempatnya gitu ya untuk working station-nya ya, dan kan semuanya lagi kerja nih. Jadi kan si suasananya itu memang Jogja itu belajar. Betul. Kota pelajar sesuai dengan sebutannya. Kota pelajar. Prof, tapi salah satu kegalauan mahasiswa itu adalah gimana kalau nanti saya harus penelitian dan funding segala macam atau grantnya itu kesempatan di prodi doktor ini setiap ada saya kira setiap ada grant pasti kita umumkan dulu, satu memang informasi tentang itu berbagai beasiswa, berbagai peluang penelitian. Itu kalau di Fakultas Kedokteran ada unit research unit penelitiannya itu selalu menyediakan ini loh bukaan proposal ini, terus ada beasiswa ini, terus juga beasiswanya itu juga bervariasi ya Prof Yayu ya. Ada yang malah fakultas itu punya skema skema penelitian yang khusus untuk mahasiswa S3, tapi ini harus bersama-sama dengan dosennya. Jadi kemudian dosen bersama mahasiswa mengajukan. Jadi itu setiap tahun ada skemanya. Ada skema untuk pasca sarjana, S2, PPDS, spesialisasi, S1 pun juga ada ya Prof Yayu ya. Jadi ini memang ada skema yang dari internal fakultas. Nah, tapi selain itu juga banyak yang memanfaatkan pendanaan pemerintah ya, misalnya kayak LPDP, kemudian ada sumber-sumber lain. Yang ketiga adalah institusinya sendiri. Itu juga ada yang meskipun mungkin tidak mengcover seluruhnya ya, tapi ada bantuan-bantuan juga. Ini merupakan bentuk komitmen institusinya toh, yang ketika mengirim itu juga
memfasilitasi gitu. Jadi ini ya saya kira berbagai bentuk beasiswa bisa dieksplor. Nah yang terakhir, yang ini mungkin kita ingin lebih menggalakkan itu begini. Ini banyak nih kayak Prof Yayi ini kalau misalnya mau meneliti merokok gitu, ke Prof Yayi itu sudah punya grant gitu penelitian. Nah kalau mahasiswanya kemudian mau menggunakan data itu ya Prof Yayi ya, ini kan juga bentuk beasiswa tapi bentuk lain karena lalu mahasiswanya udah nggak perlu mengeluarkan dana untuk penelitian gitu. Nah tinggal memasak data-data yang sudah dimiliki oleh dosennya. Jadi model-model seperti itu juga ada. Lalu terakhir adalah di Fakultas Kedokteran itu ada beberapa pusat kajian, namanya pusat kajian ya. Bidangnya Prof Yayi namanya pusat kajian apa Prof Yayi? Perilaku dan promosi kesehatan. Perilaku promosi kesehatan, terus ada kebijakan dan manajemen kesehatan. Nah di situ juga banyak peluang gitu. Ada kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilakukan di sana dan mungkin data-data sekundernya bisa dimanfaatkan juga. Jadi intinya tidak perlu khawatir selama kita usaha selalu dieksplorasi ya sumber-sumber beasiswanya itu. Iya siap Prof. Nah sebetulnya selain itu saya juga kepo nih Prof. Boleh nggak sedikit cerita sebetulnya lulusan prodi doktor FKKMK UGM ini sekarang ada di mana saja? Di mana-mana ada. Spesial. Tersebar dari ujung barat sampai ujung timur. Sabang Merauke. Iya. Kalau melihat yang paling saya ingat kan yang tahun terakhir ya kita menerima mahasiswa 2021 itu ya dari sekitar 61 atau 62 gitu. Yang berasal dari Jogja itu 50%. Ya lebih kurang ya 50%-nya menyebar. Jadi kita juga menjaga agar ya yang sekolah di sini itu bukan hanya mereka yang dari kota besar gitu ya Mbak ya, tapi kita juga ingin mengembangkan daerah-daerah tertentu yang mungkin aksesnya lebih sulit, sementara pengembangan SDM-nya kan sebetulnya malah lebih penting untuk dilakukan gitu. Jadi ya ada di mana-mana. Dan lalu mahasiswanya sebagian besar memang sudah bekerja sih Mbak, sebagian besar. Jadi ketika mendaftar itu ya ada yang di rumah sakit, ada yang dinas kesehatan, ada yang di luar kesehatan juga banyak gitu. Dari lembaga-lembaga NGO gitu juga ada gitu. Nah, kementerian juga ada gitu. Jadi variasi. Memang memperdalam, menajamkan ilmunya lebih. Iya. Keilmuan dan karirnya ya. Bimbingan saya ada yang sudah jadi rektor. Wah. Iya betul. Ada yang baru mahasiswa udah jadi rektor. Ada juga. Malah waktunya susah. Kalau ini enggak, ini waktu jadi mahasiswa wakil rektor. Begitu lulus, ya jadi langsung rektor. Ya, doktornya itu kan jadi nilai tambah untuk karir. Iya. Terakhir mungkin Prof sebelum kita tutup podcast pada kesempatan kali ini dari Prof Yayi dulu pesan yang ingin disampaikan ke sobat sehat supaya semakin mantap untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi di prodi doktor ilmu kedokteran dan kesehatan FKKMK UGM. Oke. Ya, sobat sehat, kalau Anda ingin melanjutkan studi di prodi S3 FKKMK Yogyakarta, jangan khawatir ya, semangatnya itu selalu kami dorong ya, dan kemudian kami akan membantu sebisanya supaya memang studinya memang bisa tepat waktu. Itu satu. Yang kedua, tadi nilai plusnya itu kami usahakan betul, termasuk kalau memang ada kesulitan untuk penelitian itu kita sudah berbicara masalah beberapa grant yang baik dari dalam Fakultas Kedokteran maupun UGM. Saat ini saya juga punya satu bimbingan yang juga dengan dana penelitian dari UGM ya, jadi itu bisa
didapatkan. Jadi jangan khawatir, dan memang persyaratannya memang cukup ketat, tetapi dalam rangka itu untuk menjaga kualitas kami, dan kalau lulusan dari sini harapannya memang menjadi dokter yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yayi. Prof. Uut, monggo terakhir. Saya sering mengatakan kalau mengambil S3 di FK KMK UGM itu rumusnya Formula 4. F4. Bukan Formula 1 ya. Formula 4. Formula 4 itu Mandalika. Tahun pertama mungkin lebih banyak kuliah. Tahun kedua proposal dan paling tidak proposal. Tahun ketiga penelitian, kegiatan lapangan. Tahun keempat menulis. Jadi harusnya 4 tahun itu manageable untuk menyelesaikan program S3. Dan selain itu juga bisa di-combine dengan kita juga ada beberapa mahasiswa yang join degree dengan supervisor dari luar negeri, atau sebagian nanti beberapa bulan di luar, itu juga ada gitu. Jadi mengambil di sini itu tidak berarti kemudian kita tidak bisa berkolaborasi dengan universitas terkemuka yang ada di luar negeri ya. Selain itu ya tadi Formula 4. Jangan dilupakan. Jangan lupa Formula 4-nya ini harus kita ingat, tanamkan dalam sanubari. Sampun Prof. Uut, Prof. Yayi, terima kasih banyak untuk kesempatannya kali ini. Dan untuk Sobat Sehat, kami ingin mengingatkan kembali kalau Open House program Pasca Sarjana FKKMK UGM akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Platform dan teknisnya seperti apa, jangan lupa untuk selalu update di berbagai sosial media FKKMK UGM. Dan podcast hari ini bisa Anda dengarkan kembali di Spotify, di channel Radio Indonesia Sehat, di aplikasi streaming Radio Indonesia Sehat, dan juga bisa dilihat kembali di YouTube channel FKKMK UGM Official. Dan informasi selengkapnya mengenai program studi doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKKMK UGM bisa Sobat Sehat akses di websitenya program Doktor FKKMK UGM. Selain itu, Sobat Sehat, untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran program Pasca Sarjana FKKMK UGM juga bisa diakses melalui website um.ugm.ac.id. Sekali lagi di website um.ugm.ac.id untuk informasi pendaftaran selengkapnya. Atas nama panitia yang bertugas, saya Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof.